Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Malam itu, jarum jam di dashboard truk Fuso milik Pak Broto menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Suasana di dalam kabin terasa sesak oleh aroma kopi hitam yang sudah mendingin dan sisa asap rokok kretek yang menggantung di udara. Broto adalah seorang pengemudi lintas provinsi yang sudah menghabiskan waktu selama 20 tahun di jalanan. Pengalamannya sangat luas. Namun malam ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Sejak ia melewati perbatasan Alas Roban, truk besar yang biasanya menderu gagah itu mendadak terasa berat. Suara mesinnya terdengar tidak stabil, seperti sedang dipaksa menarik beban yang jauh melampaui kapasitas maksimalnya. Broto mencoba mengatur napas, berusaha tetap tenang, meski instingnya mulai memberikan sinyal bahaya. Di depannya, hamparan aspal hitam membelah hutan jati yang sangat rapat. Cahaya lampu utama truk yang mulai menguning tampak kesulitan menembus kabut tebal yang tiba-tiba turun menyelimuti jalanan. Pohon-pohon jati di kanan dan kiri, jalan berdiri kaku, layaknya barisan raksasa yang sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Kesunyian malam itu terasa menekan telinga. Broto mencoba menyalakan radio untuk mengusir rasa sepi yang mulai mencekam. Namun, bukan musik atau suara penyiar yang terdengar, melainkan suara statis yang berderit tajam. Di balik suara bising frekuensi rusak itu, ia seperti mendengar suara perempuan yang sedang bersenandung lirih. Suaranya sangat pelan, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Aneh sekali. Padahal, baru kemarin, mesin ini diservis total. Gumam Broto sambil membetulkan posisi duduknya. Ia mencengkram kemudi lebih erat. Tiba-tiba, sebuah guncangan hebat terjadi. Bagian belakang truk terasa seperti ditarik paksa oleh sesuatu yang sangat kuat. Broto segera menginjak pedal gas lebih dalam. Namun anehnya, jarum speedometer justru bergerak turun ke angka 40 km per jam. Mesin truk meraung keras, tetapi kendaraan itu seolah tertahan di tempat. Ia melirik ke arah kaca spion samping. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, ia melihat bayangan hitam berukuran besar sedang menempel pada bak truk yang penuh dengan muatan kayu jati. Bayangan itu terlihat seperti sosok manusia dengan anggota tubuh yang tidak proporsional. Namun, setiap kali Broto mencoba memfokuskan pandangannya, bayangan itu selalu menghilang dalam sekejap. Seolah-olah pandai bersembunyi di balik kegelapan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, merembes hingga ke leher, meski pendingin ruangan di dalam kabin sedang bekerja maksimal. Broto mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasi. Akibat kelelahan, ia sudah menyetir selama 10 jam tanpa henti. Dan wajar jika matanya mulai bermain-main dengan bayangan, namun bau busuk yang tiba-tiba merayap masuk ke dalam kabin menghancurkan logikanya. Bau itu sangat menyengat, seperti perpaduan antara bangkai binatang yang sudah lama membusuk dan aroma bunga Kamboja yang layu. Ia segera menutup semua ventilasi. Namun bau itu justru semakin tajam, seolah sumber baunya berada tepat di dalam kabin bersamanya. Jalanan di depan semakin menyempit karena kabut yang kian pekat. Jarak pandangnya kini hanya tersisa sekitar 5 meter saja. Broto harus ekstra waspada karena jalur ini terkenal dengan tikungan tajam dan jurang yang dalam di salah satu sisinya. Tiba-tiba, ia merasakan suhu di dalam kabin merosot tajam. Uap dingin keluar dari mulutnya setiap kali ia mengembuskan napas. Ia melirik kursi penumpang di sebelahnya yang kosong. Namun ia merasa ada beban yang menekan jok kulit tersebut. Seolah ada seseorang yang duduk di sana tanpa terlihat oleh mata. Di tengah ketegangan itu, ia mendengar suara ketukan dari arah luar jendela pintu pengemudi. Tuk, tuk, tuk. Ketukan itu terdengar sangat jelas dan ritmis. Broto menolak untuk menoleh. Ia tahu betul aturan tidak tertulis bagi para sopir malam. Jangan pernah menoleh
Jika mendengar suara aneh di tengah hutan, ia terus memandang lurus ke depan, fokus pada marka jalan yang mulai samar. Namun, ketukan itu berpindah ke bagian atap truk. Kali ini suaranya lebih keras, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di atas sana dengan langkah kaki yang berat. Broto mulai merapalkan doa-doa pendek untuk menenangkan hatinya. Ia ingin segera keluar dari kawasan hutan ini dan menemukan warung kopi atau pom bensin yang masih buka. Namun, sejauh mata memandang, hanya ada kegelapan dan deretan pohon yang tampak tak berujung. Perasaan sedang diawasi itu semakin menjadi-jadi. Ia merasa malam ini perjalanannya tidak akan berjalan normal seperti biasanya. Di kilometer 140 ini, Broto menyadari bahwa ia tidak hanya sedang membawa muatan kayu, tetapi juga sesuatu yang lain yang tidak diundang. Memasuki kilometer 142, gangguan yang awalnya hanya berupa suara-suara samar, kini mulai menjelma menjadi ancaman fisik yang nyata. Broto berusaha mempertahankan fokusnya pada jalanan. Namun, keringat dingin yang mengucur deras membuat pandangannya sesekali kabur. Tiba-tiba, kaca depan truk yang besar itu seperti dihantam oleh sesuatu yang sangat cair dan lengket. Cairan berwarna merah pekat yang aromanya sangat amis, seperti darah segar, memuncrat dan menutupi hampir separuh sudut pandang pengemudi. Broto tersentak dan refleks menginjak pedal rem. Truk Fuso itu berhenti mendadak dengan suara ban yang berdecit keras di atas aspal basah. Napasnya memburu, jantungnya berdegup kencang hingga terasa sampai ke tenggorokan. Ia segera menyalakan pembersih kaca atau wiper untuk menyingkirkan cairan tersebut. Namun, bukannya bersih. Cairan itu justru terseret ke seluruh permukaan kaca, membuat pandangannya benar-benar tertutup oleh warna merah yang mengerikan. Di tengah sapuan wiper yang berayun ke kiri dan ke kanan, Broto melihat sebuah penampakan di balik kaca. Ada bekas telapak tangan kecil yang menempel dari arah luar. Seolah-olah ada seorang anak kecil yang berdiri di atas kap mesin dan mencoba memanjat masuk. "Siapa di sana?" teriak Broto dengan suara yang pecah. Tidak ada jawaban. Hanya suara mesin truk yang masih menyala, namun terdengar pincang. Ia mencoba menyalakan lampu jauh untuk melihat situasi di depan. Cahaya lampu itu menyorot menembus kabut. Dan saat itulah, ia melihat sosok berpakaian putih kusam berdiri mematung di pinggir jalan, tepat di bawah pohon jati besar. Sosok itu tidak bergerak. Kepalanya tertunduk dalam, dengan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Broto merasa seluruh otot tubuhnya kaku, seolah terkunci. Ketakutan yang luar biasa mulai menggerogoti akal sehatnya. Ia ingin segera tancap gas dan pergi dari tempat itu. Namun tangannya seolah lumpuh untuk memindahkan tuas transmisi. Tiba-tiba, truknya bergetar hebat. Kali ini, guncangannya bukan berasal dari mesin, melainkan seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang mengguncang bak belakang truk dari luar. Kayu-kayu jati muatannya berderit keras, bergesekan satu sama lain, seolah ada yang mencoba membongkar ikatan rantainya. Suara tawa melengking yang sangat nyaring tiba-tiba memecah keheningan malam. Bergema di dalam kabin yang sempit itu. Suara tawa itu tidak berasal dari radio, melainkan terasa seperti ditiupkan langsung ke telinganya. "Jangan ganggu saya cuma kerja!" Broto berteriak lagi, kali ini dengan nada putus asa. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Saat ia membuka mata, sosok putih di pinggir jalan tadi sudah menghilang. Namun, kekosongan itu justru terasa lebih mengancam. Tiba-tiba, jendela samping kiri truk yang tadinya tertutup rapat mulai menurun perlahan secara otomatis. Bunyi motor penggerak jendela itu terdengar sangat lambat. Angin hutan yang sangat dingin dan berbau tanah kuburan langsung merangsek masuk ke dalam kabin. Broto mencoba menarik saklar jendela untuk menutupnya kembali, tetapi tombol itu tidak berfungsi. Dari kegelapan di luar jendela yang terbuka, sebuah tangan dengan kulit pucat kebiruan dan kuku-kuku yang panjang serta hitam muncul perlahan, mencengkeram bingkai pintu. Broto berteriak dan spontan memukul tangan itu dengan kunci roda yang ada di bawah joknya. Tangan itu menghilang ke bawah, diiringi oleh suara geraman rendah
yang sangat dalam, mirip suara hewan buas yang sedang terluka. Keadaan semakin tidak terkendali ketika mesin truk tiba-tiba mati total. Seluruh sistem kelistrikan padam, termasuk lampu utama dan lampu dashboard. Kegelapan yang benar-benar pekat langsung menyergap. Broto berada di tengah hutan, di dalam truk yang mati, tanpa cahaya sedikit pun. Di dalam kesunyian yang mencekam itu, ia mendengar suara bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Bisikan itu terdengar dari berbagai arah, dari bawah kolong truk, dari atap kabin, dan yang paling membuat jantungnya berhenti berdetak adalah suara bisikan yang berasal dari arah belakang jok tempat duduknya. Ia merasa ada sesuatu yang merayap di langit-langit kabin. Broto bisa merasakan hawa dingin yang bergerak tepat di atas kepalanya. Secara perlahan, ia meraba-raba kantong celananya untuk mencari ponsel. Ia membutuhkan cahaya, apapun itu, untuk memastikan bahwa apa yang ia alami hanyalah tipuan mata. Saat jemarinya berhasil menggenggam ponsel, tangannya gemetar hebat hingga ponsel itu hampir jatuh. Ia menekan tombol daya dan cahaya dari layar ponselnya yang terang benderang menerangi kabin untuk sesaat. Cahaya itu menunjukkan pemandangan yang tak akan pernah dilupakan Broto seumur hidupnya. Di sudut kabin, tepat di atas kursi penumpang, terdapat bergak-bergak lumpur hitam yang masih basah membentuk pola langkah kaki. Langkah kaki itu tidak hanya ada di kursi, tapi terus berlanjut ke dashboard hingga ke arah jendela yang tadi terbuka. Broto menyadari bahwa sesuatu itu sudah berhasil masuk ke dalam ruang pribadinya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memutuskan untuk keluar dari truk. Ia berpikir, berada di jalan terbuka mungkin lebih baik daripada terjebak di dalam kotak logam sempit bersama makhluk yang tidak terlihat. Namun, saat ia membuka pintu dan bersiap untuk melompat turun, ia melihat sesuatu yang lebih aneh lagi di permukaan aspal, tepat di samping roda truknya. Sesuatu yang akan membawanya ke puncak kengerian di malam yang terkutuk ini. Broto melompat turun dari kabin dengan kaki yang terasa lemas seperti jeli. Begitu sepatunya menyentuh aspal, ia merasa Siuliola baru saja masuk ke dalam sebuah lemari pendingin raksasa. Kabut di sekeliling truk kini begitu tebal hingga ia tidak bisa melihat ujung hidungnya sendiri. Jika tidak menggunakan cahaya dari ponselnya, suara hutan yang biasanya penuh dengan derik jangkrik atau suara katak kini benar-benar hening. Keheningan itu terasa tidak alami, seolah-olah seluruh alam sedang menahan napas, menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia berjalan tertatih menjauhi pintu kabin. Tangannya masih mencengkeram ponsel dengan kuat. Pikiran Broto saat itu sangat kacau. Ia ingin memeriksa apakah ada orang yang sengaja melempar darah ke kaca truknya, atau apakah ada seseorang yang bersembunyi di bawah kolong. Sebagai sopir senior, ia sering mendengar cerita tentang modus begal yang menggunakan hal-hal mistis untuk menakuti korbannya agar meninggalkan kendaraan mereka. Ia mencoba memegang logika itu sebagai pelindung harga dirinya yang mulai runtuh. "Keluar kamu, saya tahu kamu cuma mau maling," teriak Broto, meski suaranya terdengar goyah dan tidak meyakinkan. Ia menyalakan fitur kamera di ponselnya dan menekan tombol rekam. Ia berpikir, jika ini adalah perbuatan orang jahat, ia butuh bukti untuk melapor ke polisi, atau setidaknya menunjukkan kepada pemilik ekspedisi mengapa pengirimannya terlambat. Ia mengarahkan lampu flash ponselnya ke arah bak truk. Di layar ponsel, cahaya itu memantul pada bodi truk yang basah, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Broto kemudian mulai berjalan memutar ke sisi kiri truk, tempat jendela yang tadi terbuka secara misterius. Ia mengarahkan kamera ke bagian bawah, memeriksa sela-sela roda besar truk Fuso itu. Tidak ada apa-apa, gumamnya, sedikit lega. Namun, saat ia menggeser sudut pandang kamera ke arah samping ban belakang, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia melihat sesuatu di layar ponsel yang sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjangnya secara langsung. Di layar ponsel yang berukuran 6 inci itu, tampak sepasang kaki manusia berkulit pucat pasi, penuh dengan luka lebam keunguan. Kaki itu menggantung kaku di udara, sekitar 10 cm di atas permukaan aspal. Kaki itu
tidak bergerak. Jemarinya yang panjang dan kaku menghadap tepat ke arah Broto. Broto menurunkan ponselnya dan melihat langsung ke arah ban belakang dengan mata kepalanya sendiri kosong. Hanya ada aspal hitam dan ban karet yang kokoh. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan luar biasa mendorongnya untuk kembali melihat melalui layar ponsel. Begitu ia mengangkat ponselnya, kaki itu masih di sana, melayang tenang di samping truk. Broto mencoba melangkah maju satu langkah untuk memastikan apakah itu hanya gangguan pada lensa kameranya. Namun, begitu ia bergerak, kaki itu juga ikut bergerak. Kaki melayang itu mulai berjalan di udara, melangkah perlahan mengelilingi bagian belakang truk dengan gerakan yang sangat tidak wajar. Seolah-olah ada tubuh tak terlihat yang sedang menyeretnya. Astagfirullah, bisik Broto. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga gambar di layar ponselnya bergoyang, tidak keruan. Ia terus merekam, seolah terhipnotis oleh kengerian tersebut. Ia melihat melalui layar bagaimana kaki itu mulai menjauhi ban dan mendekat ke arahnya. Suara gesekan halus terdengar di aspal. Padahal, kaki itu tidak menyentuh tanah. Bunyinya seperti suara kain kafan yang diseret di atas permukaan kasar. Serat, serat, serat. Broto mundur perlahan. Matanya tetap terpaku pada layar ponsel. Ia bisa melihat detail yang lebih mengerikan sekarang. Kuku-kuku pada kaki melayang itu tampak copot dan mengeluarkan cairan hitam. Di atas pergelangan kaki yang melayang itu, terdapat bekas jeratan tali yang sangat dalam. Seolah pemilik kaki ini dulunya tewas karena digantung. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah terkunci di dalam paru-paru. Tiba-tiba, kaki itu berhenti melangkah. Posisi kaki itu sekarang berada tepat di depan Broto, hanya berjarak kurang dari 1 meter. Melalui layar ponsel, Broto melihat perlahan leher bagian tubuh di atas kaki itu mulai muncul secara bertahap, seolah-olah sedang mewujud dari kabit tipis. Muncul sepotong kain putih yang kotor dan robek-robek, lalu pinggang yang kurus kering. Broto terus menggerakkan kameranya ke atas, ingin melihat wajah pemilik kaki tersebut. Namun, sebelum ia sempat melihat wajahnya, sebuah tangan dingin yang sangat pucat tiba-tiba muncul dari samping dan menutup lensa kamera ponselnya. Di saat yang bersamaan, sebuah bisikan tepat di belakang lehernya terdengar begitu jelas, tanpa melalui layar ponsel. "Jangan direkam. Nanti aku ikut pulang." Broto merasakan hembusan napas yang sangat dingin menerpa tengkuknya. Ia menjatuhkan ponselnya ke aspal. Kegelapan total kembali menyergapnya, karena lampu flash ponsel kini menghadap ke bawah. Di tengah kegelapan itu, Broto menyadari satu hal yang paling mengerikan. Kaki melayang yang tadi ia lihat di layar ponsel, kini benar-benar terasa dingin menyentuh punggungnya. Ia tidak lagi melihatnya lewat kamera. Makhluk itu sekarang sudah berada tepat di belakangnya, menempel rapat di punggungnya, seperti benalu yang tidak mau lepas. Puncak teror baru saja dimulai di tengah kesunyian. Alas roban yang mematikan. Ponsel Broto tergeletak di aspal dengan posisi kamera menghadap ke arah ban belakang yang besar. Meski layarnya sedikit retak akibat benturan, lampu flash yang masih menyala menciptakan beanggen-beanggen panjang yang menari di bawah kolong truk. Broto berdiri mematung, tubuhnya kaku seperti kayu jati di sekelilingnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang sangat dingin menempel di punggungnya. Sebuah tekanan yang tidak berat, namun mampu membuat seluruh sarafnya berteriak untuk segera lari. Dengan keberanian yang dipaksakan, Broto membungkuk perlahan untuk mengambil ponselnya. Saat tangannya meraih perangkat itu, matanya melirik ke arah layar yang masih dalam mode merekam. Di sana, ia melihat pemandangan yang membuat jiwanya nyaris lepas. Dari sudut pandang kamera di bawah, terlihat sebuah sosok tinggi kurus dengan kain kafan yang sudah berwarna coklat tanah, berdiri tepat di belakangnya. Sosok itu tidak menapak. Kakinya menggantung tepat di atas tumit Broto. Rambutnya yang hitam, panjang, dan gimbal menjuntai hingga menyentuh aspal. Tiba-tiba, sosok di dalam layar ponsel itu menggerakkan kepalanya dengan gerakan patah-patah yang menimbulkan
suara tulang berderit. Wajahnya melongok dari balik bahu Broto. Wajah itu hancur, tidak ada hidung. Hanya ada 2 lubang hitam yang terus mengeluarkan cairan. Dan sebuah mulut yang robek hingga ke telinga. Makhluk itu menyeringai ke arah kamera ponsel, seolah tahu bahwa ia sedang ditonton. Tolong, suara Broto hanya keluar berupa bisikan lirih. Tiba-tiba, ledakan energi muncul dari rasa takutnya. Broto menyambar ponselnya dan berlari sekencang mungkin menuju pintu kabin. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa sangat berat, seolah ia sedang berlari di dalam air yang kental. Di belakangnya, suara tawa melengking kembali pecah. Kali ini terdengar sangat dekat di telinga kirinya. Hihihi, mau lari kemana sopir? Begitu tangannya berhasil menyentuh gagang pintu truk, sebuah kekuatan besar menyentak kakinya hingga ia terjatuh dengan wajah menghantam aspal. Ponselnya terlempar beberapa meter ke depan. Dalam posisi merangkak, Broto melihat ke arah ponselnya yang kini merekam secara otomatis ke arah atas. Dari rekaman itu, ia melihat bukan hanya 1, melainkan 3 pasang kaki melayang sedang mengelilinginya. Mereka berputar-putar dalam tarian yang mengerikan, menciptakan lingkaran setan yang mengurung Broto di tengah jalan sunyi tersebut. Salah satu dari sosok melayang itu turun rendah, melayang hanya beberapa senti di atas punggung Broto. Broto merasa paru-parunya seperti dihimpit batu besar. Ia sulit bernapas. Udara di sekitarnya mendadak hilang, digantikan oleh bau anyir darah yang sangat kental. Makhluk itu mulai menkokar-kekar bodi besi truk dengan kuku-kukunya, menimbulkan suara lengkingan logam yang sangat memilukan telinga. Dalam keputusasaan, Broto meraih sebuah botol air mineral yang berisi air doa dari ibunya yang selalu ia simpan di saku pintu. Dengan tangan gemetar, ia memercikan air itu ke arah belakang sambil berteriak sekuat tenaga. Terdengar suara jeritan melengking seperti suara besi panas yang dicelupkan ke air dingin. Tekanan di punggungnya menghilang seketika. Broto tidak membuang waktu. Ia melompat ke dalam kabin dan membanting pintu sekeras mungkin. Ia langsung mengunci semua pintu dan menutup rapat semua celah. Namun, kengerian belum berakhir. Di luar, suara hantaman keras mulai menghujani truknya dari segala sisi. Boom, boom, boom. Truk Fuso seberat belasan ton itu bergoyang hebat, seolah-olah sedang dimainkan oleh tenggen-tenggen raksasa. Broto meringkuk di bawah kemudi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Di layar ponsel yang masih ia genggam, ia melihat sebuah notifikasi bahwa rekaman video tadi secara otomatis terunggah ke grup percakapan sesama sopir karena sinyal yang mendadak muncul sebentar. Namun, hal yang paling mengerikan adalah apa yang terlihat di video tersebut sebelum sinyal hilang kembali. Sosok-sosok itu tidak lagi berada di luar. Mereka terlihat sedang merayap di kaca depan truk, menempelkan wajah hancur mereka di sana, menunggu Broto untuk sekadar mendongakkan kepala. Jangan lihat ke depan, jangan lihat ke depan, bisik Broto pada dirinya sendiri sambil terisak. Ia tahu, di balik kaca depan yang retak itu, wajah-wajah tanpa mata sedang menunggunya dengan mulut terbuka lebar. Malam ini bukan lagi soal mengirim muatan, tapi soal bertahan hidup dari para penghuni alas roban yang sudah kehilangan kesabaran. Broto meringkuk di ruang sempit di bawah kemudi dengan tubuh yang bergetar hebat. Di luar, suara hantaman pada bodi truk masih terdengar seperti dentuman palu godam. Setiap kali hantaman itu mendarat, truk Fuso yang bermuatan penuh itu bergoyang ke kiri dan ke kanan. Broto bisa mendengar suara rantai pengikat kayu di bak belakang merintih tegang, seolah ada beban ribuan kilogram yang tiba-tiba menindih muatannya. Suasana di dalam kabin kini benar-benar gelap. Hanya menyisakan kerlip lampu indikator aki yang sekarat. Bau busuk yang tadi sempat hilang, kini kembali dengan intensitas yang lebih kuat. Kali ini, bukan lagi bau bangkai, melainkan bau tanah kuburan yang basah dan aroma melati yang sangat menyengat, hingga membuat mual. Broto mencoba mengatur napasnya yang pendek-pendek. Ia tahu, jika ia terus bersembunyi di bawah sini, ia akan mati karena ketakutan atau kekurangan oksigen. Ia harus menyalakan mesin
Ia harus pergi dari kilometer 140 ini dengan tangan yang masih gemetar. Broto merayap naik kembali ke kursi pengemudi. Ia berusaha keras untuk tidak melirik ke arah kaca jendela atau kaca depan. Namun, saat tangannya meraih kunci kontak, secara refleks, matanya menangkap sesuatu di kaca spion tengah. Di sana, di kursi penumpang yang seharusnya kosong, duduk sesosok wanita dengan gaun putih yang sudah kompeng camping dan berlumpur. Wajahnya tertutup rambut hitam yang sangat panjang dan basah. Yang paling mengerikan adalah bagian bawahnya. Sepasang kaki pucat yang tadi ia rekam di luar, kini menggantung melayang beberapa sentimeter di atas jok kursi. Seolah sosok itu tidak benar-benar duduk, melainkan mengambang di dalam kabinnya. "Pergi, tolong, pergi," rintih Broto dengan suara yang hampir habis. Makhluk itu tidak bergerak. Hanya terdengar suara napas yang berat dan serak, seperti suara orang yang sedang tersedak air. Broto memaksakan diri untuk memutar kunci kontak. Tring, siaring. Mesin truk hanya terbatuk, namun tidak mau menyala. Ia mencobanya lagi, kali ini sambil menginjak pedal gas dalam-dalam. "Ayo, jangan sekarang. Tolong, nyala," teriaknya putus asa. Pada percobaan ketiga, mesin truk tiba-tiba menderu keras. Lampu depan menyala terang, menyorot langsung ke depan. Namun, apa yang terlihat di depan sana membuat Broto ingin pingsan saat itu juga. Di tengah jalan, puluhan sosok dengan kaki melayang berdiri berjejer, menutupi seluruh lebar jalan aspal. Mereka semua memiliki wajah yang sama, pucat, tanpa mata, dan mulut yang menganga lebar, mengeluarkan cairan hitam. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri mematung, menatap ke arah lampu truk. Helen. Sebuah bisikan dingin terasa tepat di lubang telinga kanan Broto. Itu adalah suara dari sosok yang duduk di sampingnya. Broto tidak punya pilihan lagi, antara mati karena ketakutan di sini, atau mati karena menabrak kumpulan makhluk itu. Ia memindahkan gigi transmisi ke posisi rendah dan menginjak gas. Truk itu melompat maju. Anehnya, saat truk menghantam kerumunan sosok melayang itu, tidak ada benturan fisik yang terasa. Tubuh-tubuh itu tembus begitu saja seperti asap, meninggalkan jejak dingin yang menusuk di kaca depan. Broto terus memacu truknya. Speedometer menunjukkan angka 80 km per jam. Kecepatan yang sangat berbahaya untuk jalur hutan yang berkelok. Namun, ia merasa truknya tidak bergerak maju. Ia memperhatikan pohon jati besar di pinggir jalan yang memiliki bekas luka di batangnya. 3 menit kemudian, ia melewati pohon yang sama persis. 5 menit kemudian, pohon itu muncul lagi. Saya diputar-putar. Gumamnya dengan air mata yang mulai mengalir. Ia terjebak dalam jebakan ruang yang dibuat oleh penumpangnya. Setiap kali ia menatap ke depan, jalanan terasa seperti lorong tanpa ujung yang semakin gelap. Di sampingnya, makhluk itu mulai bergerak. Rambut hitamnya yang panjang mulai merayap di atas dashboard, menjalar menuju tangan Broto yang sedang memegang kemudi. Setiap kali rambut itu menyentuh kulitnya, Broto merasa tenaganya tersedot habis. Ia merasa kulitnya mulai membiru, dan kedinginan yang luar biasa mulai menyerang jantungnya. Dalam keputusasaan, Broto teringat pada sebuah foto kecil yang terselip di pelindung matahari. Sun visor truknya foto istri dan anaknya yang sedang tersenyum. Dengan sisa tenaga, ia menurunkan pelindung matahari itu. Ia melihat foto tersebut dan mulai berteriak, menyebut nama Tuhan dengan lantang, memenuhi seluruh ruang kabin dengan doa-doa yang ia pelajari sejak kecil. Ia menutup matanya ropet-ropet sambil terus menginjak gas, membiarkan instingnya yang memandu kemudi. Tiba-tiba, suara tawa melengking di sampingnya berubah menjadi jeritan kesakitan yang memekakan telinga. Truk itu berguncang hebat untuk terakhir kalinya, seperti melewati sebuah lubang yang sangat dalam. Suara kaca pecah terdengar nyaring, dan seketika itu juga suhu di dalam kabin kembali normal. Broto membuka matanya perlahan dan menyadari bahwa pemandangan di depannya sudah berubah. Kabut tebal sudah menipis, dan di kejauhan ia melihat kerlip lampu
dari pemukiman warga. Ia berhasil keluar dari lingkaran setan itu, namun ia tak. Sesuatu masih tertinggal di dalam truknya. Napas Broto masih memburu saat roda-roda besar truknya menyentuh lantai beton sebuah SPBU yang terang benderang. Cahaya lampu merkuri yang berwarna putih kebiruan menyapu seluruh kabin, seolah-olah sedang membasuh kegelapan yang tadinya mengendap di sana. Begitu truk berhenti sempurna di area parkir, Broto tidak langsung turun. Ia terdiam selama beberapa menit. Tangannya masih mencengkeram kemudi dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia takut jika ia menoleh ke samping, sosok wanita dengan kaki melayang itu masih ada di sana. Secara perlahan, ia memberanikan diri melirik kursi penumpang. Kursi itu kosong. Namun, jok kulitnya masih terlihat amblas, membentuk lekukan tubuh seseorang, dan ada genangan air keruh yang berbau busuk di atasnya. Broto segera membuka pintu dan jatuh tersungkur ke aspal. Ia muntah-muntah hebat, mengeluarkan semua isi perutnya yang terasa daya-daya keduk oleh rasa takut. 2 orang petugas SPBU dan seorang sopir truk lain segera berlari menghampirinya. "Pak, Bapak tidak apa-apa?" tanya salah satu petugas sambil memegang bahu Broto hanya bisa menanjuk-nanjuk ke arah kabin truknya dengan wajah pucat pasi. Ia tidak sanggup mengeluarkan kata-kata. Tubuhnya menggigil hebat, bukan karena dinginnya malam, melainkan karena sisa trauma yang masih melekat di sarafnya. Setelah diberikan minum air hangat dan ditenangkan di pos jaga, Broto mulai bisa bicara meski suaranya masih parau. Ada yang ikut di truk saya," bisiknya. Para petugas itu saling pandang. Mereka sudah sering mendengar cerita horor dari para sopir lintas provinsi yang melintasi jalur tersebut, tetapi mereka belum pernah melihat seorang yang sehancur Broto secara mental. Ia kemudian teringat ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celananya. Ponsel itu masih ada. Layarnya retak 1000. Namun mesinnya masih menyala. Ia membuka galeri video dan menemukan rekaman yang ia ambil di tengah hutan tadi. Saat ia menekan tombol putar, para petugas SPBU ikut berkerumun di belakangnya. Penasaran dengan apa yang membuat sopir senior ini begitu ketakutan, video itu dimulai dengan gambar yang bergoyang tidak keruan. Lalu muncul bagian di mana kamera mengarah ke samping ban belakang. Semua orang di pos jaga itu tersentak dan mundur selangkah saat melihat sepasang kaki pucat dengan luka lebam itu melayang tenang di layar ponsel. Tidak ada suara di dalam ruangan itu, hanya suara derau angin dari rekaman video tersebut. Namun, kengerian sebenarnya muncul di akhir video, pada bagian yang bahkan Broto sendiri belum sempat lihat karena ia menjatuhkan ponselnya saat itu. Dalam rekaman yang menghadap ke atas dari aspal, terlihat sosok itu membungkuk, wajah hancurnya mendekat ke arah lensa kamera hingga memenuhi seluruh layar. Bibirnya yang robek bergerak jarak seperti sedang membisikkan sesuatu. Broto menempelkan ponsel itu ke telinganya dan memperbesar volumenya hingga maksimal. Suara itu bukan lagi bisikan, melainkan geraman yang sangat jelas. "Kamu sudah melihatku, sekarang aku milikmu." Seketika itu juga, lampu di pos jaga SPBU berkedip-kedip dan padam selama beberapa detik. Saat lampu kembali menyala, ponsel di tangan Broto mendadak panas dan mengeluarkan asap hitam. Layarnya menghitam total, membakar seluruh data dan rekaman di dalamnya. Broto melempar ponsel itu ke lantai dengan ngeri. Ia menyadari bahwa makhluk itu tidak ingin bukti keberadaannya tersebar. Atau mungkin ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Sebuah rumah baru dalam ingatan Broto. Pagi harinya, Broto memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan sendirian. Ia meminta bantuan rekannya untuk mengemudikan truk itu sampai ke gudang tujuan. Sepanjang sisa hidupnya, Broto tidak pernah lagi berani menyentuh kemudi saat matahari sudah terbenam. Ia memilih berhenti menjadi sopir lintas provinsi dan bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Namun, teror itu tidak benar-benar pergi.
Setiap kali malam tiba dan suasana menjadi sunyi, Broto selalu mendengar suara seretan kain di atas plafon kamarnya. Dan setiap kali ia tidak sengaja melihat ke arah kolong tempat tidurnya melalui pantulan cermin, ia selalu melihat sepasang kaki pucat yang melayang, menggantung kaku, seolah sedang menunggunya untuk kembali ke jalanan aspal yang hitam. Ia baru menyadari satu hal yang paling pahit. Apa yang kita rekam di dunia lain, terkadang akan merekam balik jiwa kita untuk selamanya. Di kamar yang terkunci rapat itu, di bawah remang lampu tidur, Broto hanya bisa meringkuk sambil menatap pintu yang perlahan-lahan terbuka sendiri, menunjukkan sepasang kaki yang tidak pernah menyentuh lantai.